Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Putri. Saya akan mempresentasikan tentang kritik terjemahan hadis Arba'in yang ke-13 yang berjudul Mencintai Kebaikan untuk Saudaranya. Yang pertama ada daftar pembahasan yang berisi tentang tujuan dan jenis teks, kemudian teks sumber atau teks Arab, kemudian teks terjemahan atau sumber yang dikritik, analisis dan kritik, kemudian revisi penerjemahan dan kesimpulan. Yang pertama ada tujuan dan jenis teks. Tujuan teks hadis ini bertujuan untuk menanamkan nilai ukhuwah atau persaudaraan dan kesempurnaan iman melalui sikap saling mencintai dan menginginkan kebaikan bagi sesama muslim. Kemudian jenis teks termasuk ke dalam teks keagamaan atau hadis nabawi yang bersifat normatif atau persuasif karena berisi ajaran dan dorongan moral. Kemudian termasuk dalam hadis qauliyah atau sabda Nabi. Kemudian ada teks sumber atau teks Arab. An Abi Hamzah An-Nas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Teks terjemahan. Sumber yang dikritik dari Abu Hamzah An-Nas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada analisis dan kritik. Yang pertama, interferensi struktural. Terjadi penerjemahan literal dari pola Arab ke bahasa Indonesia, terutama pada frasa mencintai untuk saudaranya. Pengaruh struktur yuhibbu li akhihi. Struktur ini tidak alami dalam bahasa Indonesia. Seharusnya mencintai saudaranya atau mengkehendaki kebaikan bagi saudaranya. Kemudian analisis dan kritik yang B. Ejaan PUBI. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian, yaitu Al-Bukhari. Tulisannya penggunaan tanda hubung pada strip An-Nas bin Malik tidak sesuai kaidah PUBI. Kemudian analisis dan kritik yang C ada tanda baca. Kesalahan yang muncul yaitu kurangnya konsistensi penggunaan koma dan tanda hubung. Kemudian tanda petik sudah benar namun perlu konsistensi spasi. Selanjutnya ada transliterasi. Transliterasi dalam teks belum mengikuti standar ilmiah seperti tulisan yang sudah saya cantumkan, yaitu ada radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Bukhari. Kemudian yang E ada register. Register yang masih digunakan adalah bahasa religius atau formal, tetapi masih terdapat ungkapan yang terlalu literal dan tidak lazim bagi pembaca bahasa Indonesia. Yang F ada kesalahan makna. Tidak ada kesalahan makna berat, namun frasa atau dengan keimanan yang sempurna merupakan tambahan tafsir, bukan terjemahan harfiah. Kemudian ada revisi terjemahan versi disarankan. Dari Abu Hamzah An-Nas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Seorang di antara kalian tidak sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada kesimpulan, terjemahan hadis yang dikritik telah menyampaikan pesan pokok hadis dengan baik, tetapi masih menunjukkan pengaruh kuat struktur bahasa Arab sehingga terkesan kurang alami dalam bahasa Indonesia. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan ejaan PUBI, tanda baca, dan transliterasi. Revisi diperlukan agar hasil terjemahan menjadi lebih komunikatif, ilmiah, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tanpa mengubah substansi makna hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.